Tes 123 321. Ini salah satu dari seri akuntansi piutang. Dalam video ini saya akan khusus membahas tentang piutang tak tertagih, cadangan, dan penghapusannya. Mulai dari apa itu piutang tak tertagih, mengapa perusahaan perlu mengakui piutang tak tertagih, cara menghitung, mengakui, dan melaporkan piutang tak tertagih, menghitung dan menentukan cadangan piutang tak tertagih, kemudian menghapus piutang. Penghapusan piutang disertai dengan penarikan barang, piutang dibayar setelah dihapus, perpajakan untuk piutang tak tertagih. Dan seperti biasanya, supaya lebih praktikal, saya akan sertakan contoh-contoh kasus. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, kita mulai dengan topik yang pertama. Apa itu piutang tidak tertagih dan mengapa perusahaan perlu mengakuinya? Piutang termasuk aset lancar, yaitu aset perusahaan yang bisa dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun buku. Itu teorinya. Namun dalam kenyataannya ada saja piutang yang butuh waktu bertahun-tahun untuk menagih. Bahkan ada piutang yang tidak bisa ditagih selamanya. Apa yang publik kenal dengan istilah kredit macet atau dalam bahasa Inggrisnya bad debt. Bagi teman-teman di jasa keuangan, entah itu perbankan, leasing atau finance, kemudian koperasi simpan pinjam, menghadapi kasus kredit macet mungkin menjadi tantangan sehari-hari. Dari ribuan nasabah, ada saja yang tidak sanggup membayar. Akibat langsung dari kredit macet ini sudah pasti, kas yang diterima oleh pemilik piutang menjadi berkurang. Bahkan bisa jadi berbuntut menjadi kerugian bila nilai kredit macetnya lumayan besar. Supaya laporan keuangan objektif dan tidak menyesatkan pembacanya, terutama sekali para kreditur dan investor, maka akuntansi menyarankan agar nilai piutang diakui di neraca sebesar nilai bersihnya, yakni nilai piutang setelah dikurangi dengan porsi yang tidak tertagih. Nah, porsi yang tidak tertagih ini dibebankan ke laba rugi perusahaan sebagai beban piutang tidak tertagih, sehingga laporan laba rugi pun lebih objektif. Nah, kapan piutang tidak tertagih ini diakui? Berapa besarnya dan bagaimana cara menjurnalnya? Kita lanjutkan ke topik berikutnya. Menghitung, mengakui, dan melaporkan piutang tidak tertagih. Ada 2 metode yang bisa Anda gunakan. Yang pertama metode penghapusan langsung atau direct write-off. Dan yang kedua metode cadangan atau allowance method. Kita mulai dengan metode yang pertama, penghapusan langsung atau direct write-off. Dengan metode ini perusahaan melakukan penghapusan piutang secara langsung setelah piutang benar-benar gagal ditagih. Sebagai contoh kasus, pada tanggal 25 September, PT JAK menjual barang kepada PT ABC dengan nilai penjualan sebesar 1 miliar. Tetapi pembayaran yang diterima oleh PT JAK pada tanggal jatuh tempo hanya sebesar 200 juta rupiah. Sedangkan sisanya lagi 800 juta rupiah, PT ABC meminta penundaan. Alasannya karena situasi PPKM COVID-19. Sayangnya, hingga tutup buku pada tanggal 31 Desember, posisi piutang PT ABC masih 800 juta rupiah. Setelah melewati penundaan demi penundaan, pada tanggal 10 Maret 2022, manajemen PT JAK mendapat kabar bahwa PT ABC mengalami pailit atau bangkrut. Dikuatkan dengan putusan dari pengadilan negeri setempat. Setelah dikonfirmasi, lawyer PT ABC membenarkan kabar tersebut dan mengirimkan kopi putusan pengadilan. Mendapati kepastian tersebut, maka PT JAK melakukan penghapusan piutang pada tanggal 12 Maret, sekaligus membebankan penurunan nilai piutangnya sebesar 800 juta rupiah sebagai beban piutang tidak tertagih. Jurnalnya sebagai berikut. Debit beban piutang tak tertagih sebesar 800 juta rupiah dan kredit piutang sebesar yang sama. Dengan mencatat piutang di sisi kredit, maka saldo piutang PT ABC di buku piutang PT JAK berubah menjadi 0, alias terhapus secara keseluruhan. Sebagai lawannya, beban piutang tidak tertagih di sisi debit akan mengurangi laba operasional PT JAK sebesar 800 juta rupiah. Bagaimana jika laba PT JAK sebelum pembebanan piutang tidak tertagih hanya 300 juta rupiah misalnya? Jadinya rugi 500 juta rupiah hanya dalam 1 periode. Sudah pasti laba rugi PT JAK akan terlihat aneh ketika dibandingkan dengan periode-periode yang lain. Entah itu periode sebelumnya
atau setelahnya. Nah, inilah sisi negatif atau downside dari penerapan metode penghapusan langsung. Matching principle-nya tidak terpenuhi karena pembebanan terjadi di periode berbeda dengan pendapatan yang menjadi penyebabnya. Karena kelemahan ini, maka accounting menawarkan metode kedua yang disebut dengan metode cadangan atau penyisihan. Dalam bahasa Inggrisnya allowance method. Dengan metode ini Anda mengakui beban piutang tidak tertagih setiap akhir periode, terlepas apakah benar-benar terjadi atau tidak. Tujuannya tentu saja agar piutang tidak tertagih bisa dibebankan di periode yang sama dengan pendapatan terkait, sehingga matching principle bisa dipenuhi dan laba rugi tidak terlihat jomplang ketika dibandingkan dengan periode yang lain. Sebagai lawannya, bukannya langsung mengurangi piutang atau menghapus piutang, melainkan menjadi cadangan yang disebut dengan cadangan piutang tidak tertagih atau bad debt allowance. Jurnalnya kurang lebih seperti ini: debit beban piutang tidak tertagih dan kredit cadangan piutang tidak tertagih. Untuk diketahui, beban piutang tidak tertagih atau bad debt expense merupakan akun nominal yang menjadi faktor pengurang laba. Sedangkan akun cadangan piutang tidak tertagih merupakan subakun kontra dari akun piutang dan menjadi faktor pengurang. Sangat mirip dengan akumulasi penyusutan yang menjadi faktor pengurang aset tetap. Bila subakun ini tidak ditampilkan di neraca, maka bisa jadi yang ditampilkan hanya nilai bersih piutang setelah dikurangi dengan cadangan piutang tidak tertagih. Dengan adanya cadangan ini, maka pembaca laporan keuangan tentunya menjadi paham bahwa ada potensi penurunan nilai piutang sebesar yang dicadangkan, meskipun tentu saja belum benar-benar terjadi. Berapa besaran nilai yang dicadangkan? Bagaimana cara menghitungnya? Kita lanjut ke topik berikutnya. Cara menentukan nilai cadangan piutang tidak tertagih. Karena belum benar-benar terjadi, maka nilai cadangan dan beban piutang tidak tertagih masih berupa estimasi alias taksiran dengan menggunakan pengalaman masa lalu sebagai acuan. Ada dua cara untuk menentukan nilai estimasi ini. Yang pertama, metode persentase penjualan atau percentage of sales method. Beban piutang tidak tertagih dan cadangannya diestimasi dengan menggunakan tarif persentase tertentu dikalikan dengan total penjualan kredit dalam satu periode. Adapun tarif yang digunakan mengacu pada pengalaman di masa lalu. Sebagai contoh kasus, penjualan PT JAK pada tahun 2022 sebesar 5 miliar 800 juta rupiah. Sementara itu, dari data historis diketahui bahwa persentase piutang PT JAK selama 5 tahun terakhir sebagai berikut. Tahun 2017 3,25%, lalu 2018 2,90%, 2019 3,10%, 2020 2,95%, dan 2021 3,15%. Pertanyaannya, berapakah taksiran nilai piutang tidak tertagih PT JAK untuk tahun 2022 dan bagaimana cara menjurnalnya? Caranya, langkah pertama, hitung persentase tarif untuk tahun 2022 dengan merata-ratakan persentase piutang tak tertagih 5 tahun terakhir. 3,25% ditambah 2,90% ditambah 3,10% ditambah 2,95% dan ditambah 3,15%. Lalu dibagi dengan 5. Hasilnya 3,07%. Kemudian langkah yang kedua, hitung estimasi piutang tidak tertagih dengan cara mengalihkan persentase tarif, yakni 3,07% dengan total penjualan kredit tahun 2022. 3,07% kali 5 miliar 800 juta rupiah, hasilnya 178 juta 60 ribu. Dengan demikian, maka jurnal penyesuaian untuk mengakui beban piutang tidak tertagih sebagai berikut. Debit beban piutang tidak tertagih sebesar 178 juta 60 ribu. Lawannya kredit cadangan piutang tidak tertagih sebesar yang sama. Jika saldo piutang PT JAK per 31 Desember 2022 sebesar 15 miliar 178 juta 60 ribu rupiah, maka nilai piutang yang akan disajikan di neraca hanya sebesar bersihnya, yakni 15 miliar 178 juta 60 ribu rupiah dikurangi dengan cadangan piutang tidak tertagih sebesar 178 juta 60 ribu rupiah, hasilnya 15 miliar.
Dan laba PT JAK di tahun yang sama berkurang sebesar Rp178.060.000. Nah, ini teknik paling dasar untuk menghitung cadangan piutang tidak tertagih. Cocok diterapkan untuk kondisi normal pada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah yang tingkat bad debt-nya masih rendah. Sekarang bayangkan jika gara-gara COVID-19, rate historis PT JAK untuk piutang tidak tertagih sebagai berikut. Tahun 2017 3,25%, 2018 2,90%, 2019 3,10%, 2020 10,95%, dan 2021 sebesar 25,50%. Bisa kita lihat bahwa ada lonjakan kredit macet untuk tahun 2020 dan 2021. Merata-ratakan persentase kredit macet selama 5 tahun terakhir akan menghasilkan cadangan yang terlalu optimis atau terlalu rendah. Teknik kedua yang akan kita bahas sebentar lagi mungkin sedikit lebih sophisticated, sehingga dapat kita harapkan akan menghasilkan taksiran yang lebih realistis. Yang kedua, metode neraca atau balance sheet method. Dengan menggunakan metode ini, beban piutang tidak tertagih dan cadangannya diestimasi dengan menggunakan analisa umur piutang, di mana saldo piutang pada masing-masing umur piutang dikalikan dengan tarif berbeda-beda sesuai dengan pengalaman masa lalu. Sebagai contoh kasus, analisa umur piutang PT JAK per 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut. Seperti terlihat di tabel, umur piutang diurut dari yang paling muda di atas, umur 1 sampai 30 hari, semakin ke bawah semakin tua, hingga yang paling tua di atas 120 hari. Dua kolom terakhir masih kosong dan perlu kita isi. Caranya sebagai berikut. Kolom estimasi rate tidak tertagih diisi dengan estimasi rate berdasarkan data historis. Sementara berdasarkan data penghapusan piutang sebelumnya diketahui sebagai berikut. Dengan asumsi semakin lama piutang nunggak, semakin besar kemungkinannya tidak tertagih, maka semakin tua umur piutang, semakin besar pula tarif yang dikenakan. Kemudian pada kolom cadangan piutang tidak tertagih, kolom ini diisi dengan cara mengalihkan kolom piutang dengan kolom estimasi rate tidak tertagih, sehingga hasilnya seperti ini. Selanjutnya, di ujung bawah, kolom cadangan piutang tidak tertagih, kita jumlahkan. Hasilnya Rp649 juta. Dengan demikian, maka estimasi piutang tidak tertagih yang harus dibebankan dan dicadangkan sebesar Rp649 juta. Nah, bagaimana jurnal pengakuannya? Sabar, ini berbeda dengan metode yang pertama. Dalam metode persentase penjualan yang digunakan adalah total penjualan kredit untuk satu periode. Sedangkan dalam metode balance sheet ini, yang digunakan adalah saldo piutang yang terus berjalan dari periode sebelumnya hingga periode kini. Sehingga bisa jadi ada piutang yang sudah dicadangkan di periode sebelumnya, dicadangkan lagi di periode sekarang, sehingga menghasilkan pencadangan yang double. Demikian juga dengan biaya. Nah, untuk menghindari pendobelan seperti ini, maka perlu mengecek apakah akun cadangan piutang tidak tertagih memiliki saldo atau tidak. Jika tidak memiliki saldo, maka akui sebesar estimasi, yaitu Rp649 juta. Tetapi jika ada nilai saldonya, maka yang diakui untuk tahun 2022 sebagai berikut. Estimasi cadangan tahun 2022 dikurangi dengan saldo cadangan 31 Desember tahun 2021. Katakanlah akun cadangan piutang tak tertagih PT JAK bersaldo Rp450 juta per 31 Desember 2021. Maka besarnya cadangan yang diinput sebagai penyesuaian di 31 Desember 2022 sebagai berikut. Rp649 juta dikurangi Rp450 juta, hasilnya Rp199 juta. Dengan demikian, maka jurnal penyesuaian yang harus diinput, debit beban piutang tidak tertagih sebesar Rp199 juta, dan kredit cadangan piutang tak tertagih sebesar yang sama. Usai jurnal penyesuaian diinput, saldo cadangan piutang tidak tertagih sebagai berikut. Saldo awal tahun 2022 Rp450 juta. Penyesuaian 2022 Rp199 juta. Saldo akhir 31 Desember tahun 2022 Rp649 juta. Sama persis dengan hasil analisa umur piutang. Dengan menggunakan metode cadangan, kapan piutang dihapus dan bagaimana cara menjurnalnya? Kita lanjut ke topik berikutnya. Penghapusan piutang tidak tertagih.
Dengan menggunakan metode langsung, piutang dihapus dari buku piutang pada saat nyata-nyata tidak bisa ditagih. Jurnalnya sebagai berikut. Beban piutang tidak tertagih pada sisi debit dan piutang pada sisi kredit. Itulah jurnal penghapusan untuk metode langsung. Jika Anda perlu contoh kasus, silahkan lihat di bagian pertama. Sementara dengan menggunakan metode cadangan, piutang tidak langsung dihapus. Pertama-tama diakui dulu sebagai cadangan piutang tidak tertagih. Setelah piutangnya benar-benar tidak tertagih, baru dihapuskan. Sebagai contoh kasus, Mr. Ben, salah satu pelanggan PT JAK, pulang ke negaranya dengan alasan perusahaannya di Indonesia tidak kunjung pulih setelah terdampak COVID-19. Dan sejak April 2023, Mr. Ben sendiri tidak bisa dihubungi. Sementara kantornya di Indonesia sudah tutup. Tanggal 2 Mei, manajemen PT JAK memutuskan untuk menghapus piutang Mr. Ben dari buku senilai 150 juta. Debit cadangan piutang tidak tertagih sebesar 150 juta dan kredit piutang Mr. Ben sebesar yang sama. Dengan jurnal ini maka saldo cadangan piutang tak tertagih PT JAK menjadi 649 juta dikurangi 150 juta. Hasilnya 499 juta rupiah. Di sisi lainnya, piutang PT JAK juga berkurang senilai yang sama. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika penghapusan piutang disertai dengan penarikan barang? Kemungkinannya ada dua. Kemungkinan pertama, barang yang ditarik dalam kondisi belum digunakan. Sedangkan kemungkinan kedua, barangnya sudah second. Nah, untuk kasus yang pertama, barang dikembalikan dalam kondisi belum pernah dipakai. Sama perlakuannya dengan akuntansi pengembalian barang atau retur. Sedangkan jika barangnya sudah digunakan, maka selisih antara nilai persediaan yang kembali dalam kondisi second dengan harga pokok penjualan yang dihapus harus diakui sebagai rugi penarikan barang. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika konsumen membayar piutang yang sudah dihapus? Itu namanya pemulihan atau recovery. Pemulihan atau recovery piutang yang sudah dihapus. Gampang saja, tinggal dibuatkan jurnal pembalik atau reversal entry. Nilainya sebesar yang terbayar. Tergantung apakah perusahaan menerapkan metode langsung atau metode pencadangan. Jika menggunakan metode langsung, maka jurnalnya sebagai berikut. Debit piutang dan kredit beban piutang tidak tertagih. Atau bisa juga diakui sebagai ada revenue. Maka jurnalnya debit piutang dan kredit ada revenue. Sedangkan jika menggunakan metode cadangan, jurnalnya sebagai berikut. Debit piutang dan kredit cadangan piutang tidak tertagih. Sedangkan saat kas diterima, jurnalnya sebagai berikut. Debit kas dan kredit piutang. Pertanyaan berikutnya, apakah Ditjen Pajak Indonesia mengizinkan pengakuan beban piutang tidak tertagih? Perpajakan untuk beban piutang tidak tertagih. Berdasarkan Undang-Undang PPh Pasal 6 Ayat 1, piutang yang nyata-nyata tidak bisa ditagih boleh dibebankan sebagai pengurang pendapatan bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak. Akan tetapi ada syaratnya. Syarat yang pertama, atas bisnis yang wajar, terutama sekali bisnis perkreditan, misalnya perbankan, leasing atau finance, dan koperasi simpan pinjam. Syarat yang kedua, tidak berasal dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kemudian syarat berikutnya telah dibebankan sebagai biaya pada laba rugi komersial. Syarat berikutnya, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak bisa ditagih, baik itu dalam kertas atau digital. Syarat berikutnya yang paling penting, piutang yang tidak tertagih, perkara penagihannya harus sudah diserahkan kepada pengadilan setempat atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Syarat lainnya, atau memiliki perjanjian tertulis dengan pihak debitur bahwa ada kesepakatan di antara keduanya, piutang bisa dihapuskan jika sudah mencapai jangka waktu tertentu. Syarat lainnya telah diterbitkan pada penerbitan umum. Syarat lainnya ada pengakuan dari debitur bahwa utangnya sudah dihapuskan. Dan syarat terakhir, wajib pajak wajib menyerahkan daftar piutang tidak tertagih beserta data-data yang lengkap. Misalnya nama lengkap, alamat, dan nomor NPWP debitur,
disertai masing-masing jumlah piutangnya. Bisa saya pastikan di sini bahwa kantor pajak tidak mengakui biaya piutang tidak tertagih yang menggunakan metode cadangan atau penyisihan. Jika wajib pajak tetap membebankan biaya piutang tidak tertagih dengan menggunakan metode cadangan, maka bisa dipastikan akan mengalami koreksi fiskal. Nah, demikian tadi topik piutang tidak tertagih. Silahkan di like jika suka dan jangan lupa di share jika dirasa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.